Shalom warga kerajaan, selamat datang di Rock Surabaya Online Service. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Ibu Ruth Julia yang sedang melayani di Rockport, Australia. Ibadah ini tentunya akan dilengkapi dengan perjamuan kudus. Jangan lupa untuk siapkan roti dan anggur sehingga kita bisa melakukan perjamuan kudus dengan baik. Ada beberapa informasi kegiatan gereja kita. Yang pertama adalah IG Live Monday Night Talk dengan tema Loveology bersama Pastor Daniel Yanuar dan Pastor Hani Yasaputra yang akan dilakukan pada hari Senin 31 Agustus pukul 7.30 malam. Pastikan Anda bergabung di IG Live. Dan yang kedua, jemaat yang rindu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama bergabung di acara Kingdom Worship Night yang akan diadakan pada hari Jumat 4 September besok pukul 7 malam live streaming di YouTube channel Rock Surabaya. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan dan menabur persembahan, bisa mentransfer di rekening gereja yang tampil di layar kaca Anda atau men-scan QR Code yang sudah tersedia. Kami mengucapkan selamat untuk para peserta Rock Journey yang telah menyelesaikan Believers Class, Disciple Class, maupun Sonship Class yang telah diwisuda pada tanggal 27 Agustus. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita saksikan suara gembala berikut ini. Saudara dan Tuhan, seringkali warga kerajaan tidak mengerti nilai daripada kesabaran, ketekunan, dan ketahanan. Dalam Yakobus pasal kelima, maka Tuhan memberikan contoh yaitu tentang Ayub. Seringkali kita cuma khotbah tentang Ayub itu tentang apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan, which is good. Tetapi kita harus tahu Ayub juga tidak sabar. Dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan teman-temannya. Padahal dia sebutkan orang jujur, tulus, ya, menjauhi kejahatan, ya, orang yang hidupnya benar, yang mendahulukan Tuhan. Tetapi lewat apa yang kita hadapi hari ini, pertama-tama is revealing about ourselves. Dan firman Allah mengatakan, tirulah teladan dari para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Saya berbicara pada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang berbicara demi nama Tuhan, setiap kepala keluarga, apa yang Tuhan tuntut daripada kita, dan apa yang orang-orang yang kita pimpin atau keluarga kita mau lihat daripada kita. Pertama tentu saja kesabaran itu, dan ketekunan dan ketabahan. Itu tidak mudah, saudara. Ketekunan itu melakukan sesuatu secara berulang-ulang sehingga menjadi satu habit. Endurance itu tidak banyak orang yang mendapatkannya. Kesabaran itu makrotimia, ketekunan itu hipomone, dengan tetap joyful, tetap melakukan tugas-tugas kita, sekalipun ada banyak tekanan, banyak kesulitan. Dan kemudian hipomeno, itu endurance, ketahanan. Saudaraku kasih Tuhan, in your patience possess ye your soul. Di dalam ketekunanmu, kamu akan menyelamatkan jiwamu. Itu firman Tuhan. Kita belajar tentang Ayub. Tapi penekanannya di sini apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan. Kita bicara tentang the end. Akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Saya memulai pelayanan saya dan kehidupan mengikut Kristus 40 tahun yang lalu. Yang penting bukan awalnya, bagaimana saya mengakhirinya. Apakah saya akan mencapai yaitu keutuhan, ya, sempurna, lacking nothing. Karena itu yang penting itu bukan doing, bukan khotbah saya, bukan nubuatan, bukan tulisan-tulisan saya. Yang penting itu being. Karena firman Tuhan dikatakan Tuhan itu maha penyayang, penuh dengan belas kasihan, ya. Polis planktos itu artinya lebih dari belas kasihan, tapi luar biasa, ya. Kalau saya membaca itu karena goalnya itu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan melihat orang banyak yang terlantar itu,
tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Biarlah saudara dan saya yang mencapai buah yang matang, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan biarlah sifat Tuhan itu ada pada kita. Saya percaya setelah melalui ujian itu, Ayub menjadi pribadi yang baru. Karena firman Allah mengatakan, ketika Ayub berdoa buat teman-temannya yang mengata-ngatai dia, maka saudaraku, Tuhan memulihkan keadaannya. Baru-baru ini sedikit kesaksian, saya diberitakan di mana-mana Pak Arifin itu tinggal menunggu waktu karena terpapar COVID-19. Padahal tidak seperti itu. Tapi di situ saya tahu ada orang yang mengutuki saya dan ada orang yang mendoakan saya. Dan apa tugas saya? Mendoakan orang-orang yang pura-pura baik itu, saudaraku. Supaya apa? Supaya nanti seperti Ayub, maka Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Saya yakin dan percaya, nanti pelajari lagi kitab Yakobus ini luar biasa, very practical. Dan saya percaya saudara dan saya mencari mahkota kehidupan itu yang sifatnya kekal. God bless you warga kerajaan. Amin. Ibadah akan segera kita mulai. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita. Kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita awali dengan berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk setiap kasih setiamu, untuk setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kami boleh mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya kami boleh membuka hati kami, mata hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh menerima setiap taburan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap taburan firman-Mu tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kami mau siap mendengarkan setiap ibadah mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Engkau Tuhan menyertai kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini. Amin. Sama-sama kita pujikan. Come on. Tak mungkin bagi manusia, namun itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Pernah goyah
janji-janjimu. Dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku, kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku, kau perhitungkan hidupku. Hey, hey. Hey, hey. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terindah Tuhan. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan
pencipta, pencipta, pemilik kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Oh, oh, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kau indah, Kau besar, Kau mulia, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Pencipta setiap kami, pemilik setiap kami, inilah persembahan hidup kami bagimu, bagimu Tuhan. Perbuatan-Mu sungguh terlukiskan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Tercengang kami dibuat-Mu, terkagum kami dibuat-Mu Tuhan. Engkau mulia, sungguh tiada yang dapat menandingi kuasa-Mu. Kau indah Tuhan, Kau indah, Kau indah Tuhan. Oh, 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 oh. Hey. Terima kasih Yesus. Hidup kami biarlah boleh menyukakan hati. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti betapa Engkau yang terbesar.
Shalom Jemaat Rock Surabaya, apa kabar? Senang sekali kita jumpa lagi walaupun melalui udara, tapi saya percaya hadirat Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Nah, bulan ini saya diberi tema oleh Rock, yaitu keluarga yang melahirkan pemimpin. Berbicara tentang keluarga nih saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang wanita menemui saya. Dia berkeluh kesah mengenai anaknya, seorang laki-laki, umurnya sekitar 13-14 tahun. Dan dengan hancur hati dia menceritakan bagaimana anaknya ini menceritakan dengan jujur bahwa dia mulai tertarik bukan kepada lawan jenis, tetapi kepada sesama jenis. Saudara, satu pukulan yang besar sekali yang saya lihat bagaimana waktu dia menceritakan hatinya sangat hancur. Saya teringat lagi tahun yang lalu juga saya ketemu seorang perempuan, seorang ibu yang cerita bagaimana dia baru diusir oleh anaknya perempuan yang dalam notabene masih berumur sekitar 20 tahunan. Saudara, waktu dengar dari cerita-cerita jemaat seperti ini, saya tuh merasakan begini ya saudara. Bahasanya orang Surabaya itu percuma udah dibesarkan dengan susah payah, soro-soro digedekno katanya gitu. Tapi akhirnya gede-gedenya, besar-besarnya tuh jadi kurang ajar. Saya tuh mulai melihat begini ya saudara, sekalipun kita ini kaya, berhasil, suksesnya kayak apa, tapi kalau keluarga berantakan itu kayaknya semua sia-sia deh saudara. Bagi saya secara pribadi, saya sangat mempercayai bahwa keluarga itu merupakan bagian yang sangat penting sekali setelah Tuhan. Kenapa? Karena inti dari sebuah kehidupan itu ada di keluarga. Artinya begini, ketika sebuah keluarga hancur, maka rusaklah banyak hal saudara. Karena itu bagi saya sendiri, di dalam kehidupan saya menaruh prioritas itu setelah Tuhan, nomor 2 adalah keluarga. Nah, hari ini berbicara tentang keluarga yang melahirkan seorang pemimpin, saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari satu tokoh yang menjadi pemimpin yang hebat, yang luar biasa. Mungkin bahkan tokoh ini jarang untuk dibicarakan atau dikhotbahkan. Siapakah tokoh ini saudara? Kita lihat dari Keluaran pasal yang ke-31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah dan dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Saudara, disebutkan nama seorang yang namanya Bezalel. Dia yang ditunjuk Tuhan, diurapi Tuhan untuk menjadi pemimpin sekaligus yang mengerjakan banyak bagian di dalam pembangunan tabernakel Musa, yaitu kemah suci yang pertama kali. Nah, ternyata waktu saya menemukan keahlian Bezalel ini sangat banyak sekali saudara. Dia boleh dibilang multi talent, bahkan menurut saya dia jenius saudara di dalam craftsmanship, jadi pekerjaan yang dilakukan dengan tangan. Jadi misalnya di Alkitab ini dituliskan bahwa dia sangat ahli dalam mengerjakan pekerjaan dari batu-batuan. Ternyata bukan cuma batu yang diurus, metal atau logam dia bisa, tembaga dia bisa, terus kayu juga dia bisa. Bahkan dituliskan emas, permata dia bisa. Dia berusaha menata, mendesain. Kalau bahasa sekarang adalah jewelry designer saudara ya. Dia bisa juga lakukan. Bahkan di banyak bagian diceritakan bahwa ternyata dia juga mengurusi pembuatan tenun. Jadi menenun linen saudara. Wow, cowok tapi tenun linen dan desain kain. Nah, saya bisa membayangkan begini, ini orang benar-benar multi talent ya saudara. Bukan hanya yang kelihatannya yang kasar-kasar, yang maco-maco banget, tapi ternyata desain baju, artnya itu jalannya luar biasa. Bahkan kalau kita baca di bagian-bagian yang lain, saya ajak saudara melihat lagi di dalam Keluaran pasal yang ke-35. Keluaran pasal 35 saudara, ayat yang ke-35. Keluaran 35 ayat ke-35. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala pekerjaan, segala macam pekerjaan dan perancang
segala sesuatu. Jadi dia ngedesain banyak hal. Saya membayangkan kalau Bezalel hidup zaman sekarang, mungkin termasuk desain grafis dia bisa lakukan. Dia bisa create website, dia mungkin bisa create bahkan mungkin artificial intelligence atau create mesin. Pokoknya segala sesuatu yang meng-create sesuatu itu Bezalel expertnya, Bezalel ahlinya. Ada ayat lain yang bahkan dituliskan begini, makanya kenapa saudara tahu nama Bezalel itu punya arti in the shadow of the Lord. Coba kita lihat Keluaran pasal 39 ayat yang ke-43. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu dan sesungguhnya mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Tahukah saudara bahwa Bezalel itu begitu jeniusnya, pinter banget. Semua yang dia sentuh dengan tangannya itu bagus, berhasil. Kalau hidup zaman sekarang, saya yakin orang kayak Bezalel itu tidak mungkin sampai tidak bisa makan. Karena apa yang dia sentuh, yang dia kerjakan, yang dia desain, bisa menghasilkan duit. Itu Bezalel, saudara. Dan Musa sampai juga memanggilnya, menyebutnya in the shadow of the Lord. Kenapa namanya sampai dikasih nama in the shadow of the Lord? Karena banyak ayat yang mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Bezalel itu tepat persis seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan minta. Saudara, berkali-kali saya berusaha untuk permak baju, potong rambut, kadang sudah kasih contohnya, persis ada fotonya. Itu aja belum tentu tukang potongnya bisa persis seperti yang saya mau. Dan malah seringkali banyak teman-teman yang juga cerita kalau mereka kasih foto atau kasih gambar selalu nggak bisa ya persis seperti yang ada di gambar yang kita kasih. Padahal itu sudah ada contohnya. Nah Bezalel ini sampai disebutkan tepat persis seperti yang Tuhan mau. Dan dia menangkap wisdom dari Tuhan itu cepat sekali. Makanya sampai dipanggil dengan julukan in the shadow of the Lord. Jadi di dalam bayang-bayang Tuhan, sampai sebegitunya, sampai kayaknya benar-benar dia sudah sama Tuhan tuh sudah jadi satu. Itulah julukan Bezalel. Nah, yang luar biasanya saya ini baru tahu bahwa ternyata Bezalel itu bukan cuma mengerjakan yang tadi-tadi itu saudara, batu, logam, kayu, kain, emas, permata. Tapi juga ternyata Bezalel itu juga sangat expert untuk meramu minyak urapan. Jadi minyak urapan yang dikhususkan untuk ngurapin raja, untuk ngurapin imam-imam. Intinya itu Bezalel itu meramu semua minyak urapan itu. Kan zaman dulu nggak sembarangan ya saudara untuk meramu minyak urapan. Pasti seperti yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Apalagi zaman dulu sangat istilahnya kehidupan keagamaan, kehidupan kerohanian dengan Tuhan itu benar-benar sangat ketat. Jadi nggak boleh salah sedikit pun. Nah orang ini benar-benar jenius menurut saya di dalam dunia craftsmanship. Dan saking jeniusnya ya saudara ya, hasil yang dia buat dalam salah satu kitab sejarahnya orang Yahudi diceritakan begini. Komennya orang Yahudi mengenai hasil buatan dari Bezalel, mereka bilang begini, tabernakel Musa pada waktu itu kan istilahnya disebut miskan. Nah miskan itu sendiri punya arti kemah pertemuan, tempat pertemuan. Nah di zaman perjanjian lama kan Tuhan setiap kali mau ketemu orang Israel kan ada di kemah pertemuan. Nah itu bahasa mereka adalah miskan. Nah mereka sampai mengeluarkan komentar tuh seperti gini. What a beautiful miskan that Bezalel made. Betapa indahnya kemah pertemuan yang dibuat oleh Bezalel. Mereka begitu mengagumi hasil karya dari Bezalel. Dan yang amazing saudara, yang mengesankan ternyata waktu Bezalel memimpin dan mengerjakan semuanya ini, usianya baru 13 tahun. Bisakah saudara bayangkan? Anak-anak sekarang umur 13 tahun apa yang mereka kerjakan? Netflix, main game. Belum ada seperti anak-anak yang zaman sekarang seperti Bezalel, saudara. Jadi orang ini outstanding, bahasa Inggrisnya tuh outstanding, extraordinary, di luar normal, amazing, luar biasa.
Tetapi ada yang menarik sekali saudara, ternyata di dalam kitab sejarahnya orang Yahudi, selain mereka mengkomentari what a beautiful Mishkan that Bezalel made, ternyata komentar itu belum berhenti sampai di sana, tapi masih ada kelanjutannya. Komentarnya begini, but Bezalel was possible because of his parents and grandparents. Dengan kata lain itu gini, Bezalel itu bisa mungkin seperti itu karena orang tua dan karena kakek-kakeknya. Saya tertarik sekali dengan membaca komentar ini. Jadi orang Yahudi mengakui bahwa apa yang terjadi pada Bezalel, kehebatan masterpiece-nya semuanya hanya bisa terjadi karena orang tua atau karena kakeknya. Nah, ini menarik sekali saudara. Nah, banyak dari kita tidak pernah menyadari bahwa kita seringkali mendengar komentar begini. Di balik seorang pria yang hebat, ada wanita yang hebat. Tapi ternyata di kalangan orang Yahudi soal Bezalel, di balik seorang anak yang hebat adalah ada orang tua atau keluarga yang hebat. Nah, ini loh yang saya bilang keluarga yang melahirkan pemimpin yang hebat. Ada apa sih dengan orang tua Bezalel atau kakeknya? Alkitab menuliskan Bezalel bin Uri bin Hur. Berarti dia anak Uri. Tidak banyak data yang diceritakan oleh Alkitab mengenai Uri, saudara. Tapi yang jelas, arti nama Uri adalah the light atau cahaya. Saya percaya mereka dari keluarga, dari suku Yehuda. Mereka adalah orang-orang yang sangat saleh, yang takut akan Tuhan. Kenapa Uri dikasih nama cahaya? Karena saya percaya itu gambaran juga kondisi kehidupan mereka adalah di dalam cahaya Tuhan. Nah saudara, tapi ada data yang bisa kita pelajarin dari kakeknya, yaitu Hur. Siapakah Hur ini saudara? Mungkin saudara tidak banyak yang tahu siapa mengenai Hur ini, tapi saya mau tunjukkan Keluaran pasal yang ke-17 saudara. Ayat 10 sampai dengan ayat 12. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Nah, ayat 12 ini yang menarik luar biasa. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Nah ini hasil prestasi Hur. Mungkin banyak dari saudara tidak tahu siapa Hur. Ternyata orang yang lain yang menopang tangan Musa itu namanya Hur. Ini prestasi yang dicetak dia. Kalau zaman sekarang apa ya? Mungkin prestasi yang dicetak Hur adalah kalau zaman sekarang mungkin nyediain kursi nih buat pendetanya supaya tidak capek, atau ngasih minuman nih supaya nggak keselak, supaya tidak haus pada waktu di mimbar. Nah, saudara, mungkin secara manusia apa yang dikerjakan Hur ini seperti nggak berarti apa-apa. Tetapi ada cerita yang luar biasa juga mengenai Hur, yaitu bahwa ternyata Alkitab mencatat ketika orang-orang Israel gelisah menunggu Musa turun dari Gunung Sinai, mereka lalu mengumpulkan emas untuk membuat lembu emas. Nah, kita tahu bagaimana cerita kemaksiatan itu yang membuat Tuhan marah. Nah, ternyata pada waktu mereka berusaha untuk membuat lembu emas, ada salah satu orang yang berusaha keras untuk menentang dan menghalangi mereka. Siapakah dia? Dia adalah Hur, saudara. Dan itu sebabnya Hur itu tercatat, dipercaya bahwa dia mati ketika dalam usaha untuk menentang dan menghalangi orang Israel membuat lembu emas. Satu komentar yang saya temukan di beberapa artikel mengenai Hur adalah bahwa ternyata Hur ini adalah seorang pribadi yang selama ini tidak pernah mengambil pujian bagi dirinya. Dia selalu menjadi orang yang low profile, seperti kejadian peperangan dengan Amalek. Yang mendapatkan pujian
yang disebut-sebut, yang diceritakan oleh orang ketika Musa mengangkat tangan, orang Israel jadi kuat. Yang membantu mengangkat tangan adalah Harun. Tetapi orang yang satu lagi seringkali jarang disebut, yaitu Hur. Jadi Hur ini orang yang sangat low profile, yang tidak pernah berusaha untuk cari muka, untuk mengambil pujian buat dirinya. Dia membiarkan pujian itu jatuh ke tangan Harun, dan dia tidak pernah mengambil kredit itu, pujian itu buat dirinya sendiri. Namun demikian saya melihat bahwa ternyata di dalam sejarahnya kemudian orang-orang Israel itu menghormati Hur sebagai satu figur yang sangat saleh di mata mereka. Tahu dari mana cerita ini? Saudara pernah tahu yang namanya menorah? Menorah itu kaki dian, itu ada 7 lampu. Nah, yang tengah, bagian tengah itu dipercaya itu adalah Tuhan Allah sendiri, yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, 3 sisi kiri dan 3 sisi kanan, jadi total ada 6 ya sisanya ya. Nah, mereka mempercayaikan lampu itu ada 2 sisi, saudara, seperti mata uang itu punya 2 permukaan ya. Nah, sisi yang sebelah sini mereka mempercayai bahwa itu menggambarkan 7 dari pendiri atau 7 bapaknya orang Israel. 7 bapak orang Israel. Yang tengah tentu saja Allah sendiri. Siapakah 7 bapak dari orang Israel itu? Adam, kemudian Nuh, lalu Sem, lalu Abraham, lalu Ishak, dan Yakub. Dan mereka percaya sisi yang lain, 6 sisi yang dibaliknya itu adalah yang menurut mereka adalah the most pious, atau orang yang paling rohani, the most pious people in the world. Mereka menyebutnya in the world, di seluruh dunia. Orang yang dipandang mereka sebagai orang yang paling rohani, yang paling saleh di pandangan mata mereka. Jadi yang sebelah sisi sini dianggap sebagai 7 bapak pendiri bangsa Israel. Yang sisi lain adalah 7 bapak paling rohani di seluruh dunia. Siapakah yang 6? 6-6-nya dari keturunan Lewi, namun Hur termasuk di dalamnya ternyata. Ada Kohat, Musa, Harun, Eldad, Hur, dan Medad. Jadi Hur ini sebetulnya dari suku Yehuda, saudara ya. Jadi yang lain dari Lewi, ada 1 dari suku Yehuda. Nah, ini yang amazing, ternyata mereka memandang Hur itu sebagai bapak yang paling rohani. Di dalam seluruh kehidupan orang Israel tuh mereka menghormatinya sedemikian rupa. Nah, saudara, saya melihat dari sini bahwa sosok Hur adalah sosok yang sangat mencintai Tuhan. Sosok yang sangat mengasihi Tuhan. Dia tidak pernah hitungan sama Tuhan, dia low profile banget. Dia tidak peduli dia dapat pujian atau enggak. Dia tidak peduli dia dapat jabatan atau status atau posisi, dia nggak peduli itu, saudara. Yang dia lakukan adalah lahir dari sebuah ketulusan karena didorong oleh rasa cinta yang sangat besar kepada Tuhan, yang membuat dia tidak pernah hitung-hitungan, yang membuat dia tanpa mengenal lelah, yang membuat dia tanpa pamrih, saudara. Bahkan dia tidak takut untuk tetap hidup di dalam Tuhan karena dia sangat mencintai Tuhan, dia sangat takut dengan Tuhan. Saya teringat Mazmur 112. Kita baca sebentar ya, saudara. Mazmur pasal 112. Mazmur 112. Kita akan lihat di ayat yang kedua dari Mazmur 112, ayat yang kedua. Saya akan membacakan dari ayat 1, saudara. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Sebuah terjemahan bahasa Inggris menuliskan anak cucunya, his seed, benihnya akan perkasa, yaitu pakai kata mighty. Dalam bahasa aslinya yaitu pakai kata gibor. Nah, mungkin saudara pernah ingat kata El Gibor. Tuhan itu salah satu nama sebutan untuk Tuhan adalah El Gibor, Allah pemimpin peperangan. Nah, Tuhan bilang orang yang takut akan Tuhan, orang yang sangat suka kepada perintahnya, yang mencintai Tuhan, keturunannya, benihnya itu akan mighty, akan perkasa,
akan rule, akan become dominant. Salah satu penjelasan yang lain menuliskan akan menjadi extraordinary, outstanding, di luar rata-rata. Ini kebenaran yang mengatakan. Kebenaran bilang begini, orang tua yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, anak cucunya akan dibuat outstanding oleh Tuhan. El Gibor, Allah pemimpin peperangan, Tuhan akan membuat anak cucunya, orang benar, itu akan dibuat perkasa, memimpin, di luar biasa, di luar rata-rata. Saudara, saya ingat satu tante pernah komentar begini pada waktu saya dalam pergumulan ingin menyekolahkan anak saya ke Australia. Dan sejujurnya saya waktu itu sempat merasa tidak pede. Artinya saya tahu kami bukan dari keluarga kaya dan mimpi ini seperti besar buat kami. Tapi tante ini mengucapkan sesuatu yang membuat saya tersadar. Dia bilang begini, saya yakin Bu Ruth, anak-anakmu akan masuk sekolah di Australia. Kenapa tante begitu lebih yakin daripada saya? Dia bilang begini, kamu ini mengasihi Tuhan, kamu ini melayani Tuhan. Dan saya tuh yakin Tuhan itu tidak pernah tutup mata. Kalau Tuhan melihat kamu begitu cinta dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan akan menaruh favor-Nya dan kemurahan-Nya untuk anak-anak kamu. Tuhan yang akan take responsibility, Tuhan yang akan ambil alih tanggung jawab atas anak-anak kamu. Saya ingat ayat ini. Saudara, ini bukan soal janji-janji palsu, ini kebenaran firman Tuhan. Mungkin hari ini saudara sedang menangis untuk anak-anak, tapi Anda dengarkan baik-baik. Anda mungkin selama ini begitu setia dengan Tuhan. Anda mengasihi Tuhan luar biasa. Anda tidak pernah hitungan dan berceri lelah dengan Tuhan. Anda tidak pernah berusaha untuk mencari jabatan, pujian bagi saudara. Satu motivasi saudara karena saudara cinta dengan Tuhan. Dengarkan, Tuhan tidak pernah tutup mata. Hari ini engkau bergumul untuk kebutuhan anakmu. Hari ini engkau menangis untuk masa depan anakmu. Saya mau Anda bangkit dalam iman. Tuhan tidak pernah tuli, Tuhan tidak buta. Hur tidak mencatat banyak prestasi. Tapi apa yang Hur lakukan berbicara kuat di mata Tuhan. Dan upahnya bagaimana? Banyak artikel menuliskan upah Hur adalah Bezalel. Bukankah Alkitab juga menuliskan anak itu adalah upah? Yang dimaksud apa? Bukan karena Anda dapat anaknya, tapi ketika Anda begitu tanpa jeri lelah, tanpa berhitung, Anda takut akan Tuhan. Anak-anak Anda akan dibuat Tuhan punya wisdom di atas average. Punya favor di atas average. Yang lain susah untuk cari kerjaan. Anakmu dapat tawaran banyak sampai nolak. Saya tetap mempercayai itu saudara. Karena itu firman. Jadi jangan putus asa. Kalau saudara terus melayani Tuhan. Tetap setia. Tuhan tidak pernah meremuk. Tuhan tidak pernah buta kok. Anak-anakmu akan ditolong. Anak-anakmu akan diangkat. Anak-anakmu akan menjadi pemimpin. Anak-anakmu akan dikaruniai hikmat. Seperti di Tuhan mengaruniai hikmat yang amazing kepada Bezalel. Karena itu tetaplah takut dengan Tuhan. Apalagi di masa-masa seperti ini. Anak-anak itu belajar dari melihat apa yang dilakukan oleh orang tua. Kalau di masa pandemik ini, saudara sumpek dan panik karena keuangan. Sehingga di rumah banyak bertengkar, Anda dengar baik-baik. Ketika Anda beriman, anak-anakmu melihat imanmu. Dan itu warisanmu. Dan ketika engkau mewarisi mereka dengan takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, terus menyembah dengan Tuhan. Walaupun di dalam kondisi banyak ketakutan dan kekhawatiran, tapi engkau tetap mengangkat tangan, tetap menyembah Tuhan. Anak-anakmu melihat dan mereka akan menyembah Tuhan. Dan saya percaya sama seperti Bezalel, anak-anakmu akan dibangkitkan Tuhan menjadi upah yang amazing, yang wajar dan yang layak engkau terima.
Karena itu hari ini tetap kuat saudara ya. Saya berdoa biarlah di masa-masa seperti ini tetaplah percaya. Apapun yang menjadi doa saudara untuk anak-anak, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa keluarga adalah tempat yang sangat penting, karena saya percaya di tema kita New Emerging Leaders, pertama-tama leaders start from home, atau lebih tepatnya leaders itu dilahirkan itu di dalam keluarga. Karena itu saya yakin pernikahan yang sehat, keluarga sehat akan melahirkan generasi yang sehat. Nah, karena itu saya juga rindu untuk berdoa bagi setiap saudara jemaat Gereja Bethel Indonesia Rock yang dikasihi Tuhan di minggu yang baru dan tidak terasa kita ada di akhir bulan ini. Saya rindu juga untuk berdoa bagi saudara-saudara yang bukan hanya saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Agustus ini atau selama bulan Agustus ini, tapi juga pasangan-pasangan yang wedding anniversary, ulang tahun pernikahan saudara, dan supaya betul-betul sungguh-sungguh Tuhan sendiri yang menyertai akan kehidupan saudara secara pribadi bagi saudara yang berulang tahun, dan juga pernikahan yang ada, agar sekali lagi pernikahan saudara boleh jadi pernikahan yang kuat, yang sehat, ya, yang bertumbuh di dalam Dia, dan demikian menghasilkan keluarga yang sehat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk minggu yang baru yang Kau sudah karuniakan bagi kami. Terima kasih sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan kami. Firman-Mu itu adalah Tuhan sumber yang mengajar kami, bukan hanya mengajar kami, inspire kami. Bukan hanya inspire kami, tapi menuntun langkah akan kehidupan kami dalam setiap aspek yang ada. Nah, hari ini Bapa, hamba-Mu berdoa terkhusus untuk anak-anak-Mu yang sedang berulang tahun. Dan juga Tuhan untuk pasangan-pasangan yang memperingati hari pernikahan mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan yang sudah menyertai selama 1 tahun ini, Tuhan yang akan meneruskan kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan mereka untuk tahun yang berikutnya. Maka kami percaya tahun ke depan ini adalah tahun yang jauh lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Bahkan Tuhan, kalaupun ada pergumulan di dalamnya, kemenangan Tuhan, pertolongan, mujizat yang daripada Engkau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur sekali lagi, materaikan firman kebenaran yang kami sudah dengar dalam hati, batin, dan pikiran kami, menyertai akan kehidupan kami, menjadi sekali lagi pelita bagi kaki, bagi langkah kami, mengikut akan Engkau. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami menerima semuanya ini. Amin. Nah, saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan. Saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Mari kita angkat, kita berdoa. Bapa, sekali lagi, ini bukan sekedar sebuah kebiasaan, tapi biarlah kami melakukan ini dengan understanding, dengan pengertian yang daripada Engkau. Karena kami sedang memperingati akan kematian-Mu, kematian yang menyatakan akan penebusan yang daripada Engkau, kematian yang Tuhan memberikan kepada kami pengharapan akan hidup yang kekal itu. Bukan hanya kehidupan yang kekal itu, tapi juga kehidupan kami sementara kami ada di atas muka bumi ini. Dan biar kiranya ini roti dan anggur biasa yang kami menaruh iman di dalamnya, membawa kami untuk senantiasa bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, mari kita ambil roti, kita angkat bersama-sama. Demikian pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Buatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Lakukan ini untuk jadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan, ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat saudaraku anggur bersama-sama. Demikian juga dia mengambil cawan yang berisi anggur sesudah makan. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saya ingin ingatkan saudara, darah yang menghancurkan dosa, darah
yang membuat kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, tapi hidup di bawah berkat-Nya. Karena itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu bagi kami semua. Untuk putra-Mu yang diberikan bagi kami yang percaya. Dan biarlah kiranya kami memasuki minggu yang baru ini, angkat kedua tangan saudara dengan semua berkat terbaik dari Bapa. Berkat yang melindungi, berkat yang menjaga, berkat yang memimpin, berkat yang menuntun, berkat yang membawa kami dalam penggenapan seluruh rencana-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kami menerimanya dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati. Katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di ibadah online GBI Rock Surabaya. Saya percaya kita semua diberkati melalui pujian dan penyembahan yang dinaikkan dan juga firman Tuhan yang disampaikan. Jemaat yang memerlukan bantuan doa dan informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor hotline Rock Surabaya berikut ini. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala GBI Rock Surabaya yaitu Pastor Daniel Yanuar Tanujaya. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe semua akun media sosial Rock Surabaya di YouTube, Instagram, dan Facebook. Happy Sunday, God bless you all.